Masih maraknya konflik antara masyarakat dengan perusahaan di Kalimantan Barat menuai sorotan dari berbagai pihak. Satu di antaranya dari mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Marius Marcelus TJ. Ia mengatakan satu di antara pemicu konflik tersebut adalah proses penetapan status hutan oleh pihak berwenang. Mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar Marius Marcelus TJ menjelaskan, pemanfaatan sumber daya alam dapat diklasifikasi dalam 3 kelompok besar, yakni kehutanan, pemanfaatan, perkebunan, dan pertambangan, serta yang terlupakan saat ini yakni meningkatkan sumber daya alam melalui sektor pertanian. Pemanfaatan itu penting diketahui untuk menekan konflik di masyarakat. Ia mengatakan konflik di sektor kehutanan saat ini sudah mulai menurun seiring menipisnya sumber daya alam. Namun di sektor perkebunan masih terjadi yang dipicu beberapa faktor, satu diantaranya saat proses penetapan status hutan. Selain itu, perubahan pemanfaatan hutan juga belum terbagi secara baik dan efektif. Plasma dan inti belum dilaksanakan secara benar. Kita lihat sekarang. Orang yang memiliki kebun, perusahaan yang memiliki kebun, apakah dia sudah melakukan kebun plasma dan inti dengan baik? Kalau dia menganggap bahwa plasma itu adalah mitra dari yang inti sebagai sumber yang mensupport produksinya, mestinya ini dibangun dengan baik juga. Yang kedua, mulainya pembangunan. Biasanya perusahaan itu membangun intinya dulu, plasmanya belakangan. Ini yang sering menimbulkan konflik, sementara pemanfaatan sumber daya alam itu sudah mulai dilakukan. Ketika inti panen, plasma tidak panen, ini akan menimbulkan konflik. Ini kita lihat dari prosesnya, proses perkebunan itu sendiri. Nah, yang kedua barangkali terkait dengan lahan. Banyak juga lahan-lahan yang dimanfaatkan oleh sektor perkebunan itu adalah lahan-lahan hak masyarakat yang berupa tambawang atau apapun namanya di masing-masing daerah. Tapi kata intinya ini adalah kearifan lokal masyarakat dalam konteks menjaga lingkungan secara berkelanjutan yang dilakukan melalui adat istiadat. Dan ini yang kadang-kadang tidak diabaikan. Contoh, tembawang, tempat penyuku dan sebagainya itu dilakukan pembukaan lahan. Padahal itu tidak boleh dilakukan. Di dalam perizinan jelas dikatakan hak-hak masyarakat dan kearifan lokal itu harus dijaga dan dilindungi. Apalagi sekarang pemerintah provinsi sudah punya Perda Nomor 6 tahun 2018 kalau tidak salah saya, yang mewajibkan setiap perkebunan atau usaha apapun memiliki lahan konservasi minimal 7%. Marius Marcelus TJ juga mengatakan jika perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak melakukan apa yang sudah menjadi ketentuan, maka persyaratan RSPO dan ISPO tidak akan dikeluarkan oleh pemerintah. Tim Liputan Ruwai TV mewartakan.